Saudara terkasih, senang sekali pada hari ini kita jumpa lagi. Saya mau bincang-bincang santai. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada hidup, boleh bernapas, semuanya oleh karena anugerah berkat Tuhan. Saudara terkasih, sungguh pada hari ini saya mau bagi-bagikan kesaksian di mana kesehatan, kesembuhan ilahi. Saudara terkasih, di mana kita sebagai orang-orang percaya memperoleh berkat kesembuhan ilahi, yaitu jika kita percaya, jika kita bertobat, jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita akan memperoleh yaitu berkat kesembuhan ilahi. Saudara terkasih, sebab pada firman Tuhan pada Maliaki 4 ayat kedua, saudara terkasih, di mana kita harus hidup takut akan Tuhan. Saudara terkasih, bahwa sebenarnya di mata Tuhan, saudara terkasih, bahwa sakit penyakit itu adalah penjara bagi kita. Di mata Tuhan, sakit penyakit itu adalah penjara. Di mata Tuhan, penyakit itu adalah penjara bagi kita manusia. Saudara terkasih, kita berhak mendapat kesembuhan jika kita percaya, saudara terkasih, jika kita hidup takut akan Tuhan. Saudara terkasih, jika kita hidup takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, hidup di dalam firman Tuhan, kita memperoleh berkat kesembuhan ilahi. Sebab firman Tuhan pada Maliaki 4 ayat 2 berkata, saudara terkasih, tetapi kamu takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara terkasih, firman Tuhan pada Maliaki 4 ayat kedua berkata, sesungguhnya kamu yang takut akan Tuhan akan mendapat sinar, mendapat surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, dan kamu akan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas dari kandang. Sebab itu, saudara terkasih, untuk kita memperoleh kesembuhan, terlebih dahulu kita harus takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan, saudara terkasih, kita akan memperoleh kesehatan yang semakin bertambah, kita akan memperoleh kesembuhan, saudara terkasih. Sebab itu, kesembuhan itu, saudara terkasih, jika kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan itu, saudara terkasih? Takut akan Tuhan itu adalah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut berbuat dosa, membenci dosa, mencintai yang Tuhan cintai, membenci yang Tuhan benci. Itulah takut akan Tuhan, saudara terkasih. Kita harus membenci dosa, membenci yang Tuhan benci, dan saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, firman Tuhan berkata, ada orang yang sakit oleh karena perbuatannya yang berdosa, sehingga mereka disiksa oleh perbuatan-perbuatannya, oleh kesalahan-kesalahannya, perbuatan-perbuatannya yang salah, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus hidup di dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata, pada terkasih, ada orang sakit oleh karena kelakuannya berdosa, dan mereka
disiksa oleh kesalahan-kesalahannya, dan mereka telah muak akan makanan, dan hidup mereka berada di liang pintu maut. Lalu berserulah mereka, dan disampaikan firman-Nya, maka sembuhlah mereka. Saudara terkasih, dan bersyukurlah sebab kasih setia-Nya dan perbuatannya yang ajaib bagi setiap manusia. Sebab itu saudara terkasih, pada Injil Yohanes, Tuhan Yesus selalu berkata kepada orang yang telah disembuhkannya, jangan berbuat dosa lagi. Mengapa saudara terkasih? Karena dosa itu dapat mengganggu kesehatan kita, saudara terkasih. Dosa itu berhubungan dengan kesehatan kita. Jika kita sering berbuat dosa, maka kesehatan kita, saudara terkasih, kita akan mengalami berbagai-bagai macam penyakit. Karena saudara terkasih, jika kita berkelakuan yang berdosa, maka kita mengalami banyak pukulan dari Tuhan. Pukulan yaitu sakit, penyakit, saudara terkasih. Sebab itu kita harus takut akan Tuhan, saudara terkasih. Jika kita takut akan Tuhan, saudara terkasih, bagi kita akan terbit surya kebenaran dan mendapat kesembuhannya, dan kita akan berjingkrak-jingkrak seperti lembu yang lepas dari kandang, saudara terkasih. Sebab itu terlebih dahulu kita harus minta roh takut akan Tuhan agar kita menjadi sembuh. Sebab apa, saudara terkasih? Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan di akibat kebenaran itu ada ketentraman dan ketenangan, saudara terkasih. Akibat kebenaran itu ada ketenangan dan ketentraman. Sebab itu, saudara terkasih, apabila seseorang yang korupsi ataupun orang yang berbuat zina, saudara terkasih, mereka akan menjadi ketakutan, saudara terkasih, walaupun keadaan mereka nyaman-nyaman saja, tetapi roh mereka ketakutan, saudara terkasih. Mengapa? Dosa itu membuat kita ketakutan, tetapi kebenaran itu memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan, bagimu yang takut akan Tuhan akan terbit surya sinar kebenaran yang kesembuhan pada sayapnya, dan mereka akan berjingkrak-jingkrak seperti lembu yang lepas dari kandang. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, jika kita mengalami sakit penyakit, saudara terkasih, semuanya orang manusia berdosa, saudara terkasih. Tetapi jika kita bertobat, saudara terkasih, hidup bertobat, meninggalkan segala perbuatan kita yang berdosa, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara terkasih. Jangan ada akar kepahitan atau kebencian, saudara terkasih, di dalam diri kita. Jangan kita berbuat zina, dan juga jangan kita suka marah-marah, sebab amarah itu juga dosa, saudara terkasih. Jangan ada akar kepahitan di dalam diri kita, ataupun kebencian di dalam diri kita, ataupun hati yang pahit di dalam diri kita. Jangan kita berzina, jangan kita hidup ini penuh amarah, tetapi biarlah hati kita ini tentram, saudara terkasih, mempunyai roh yang lemah lembut, yang tentram, saudara terkasih, sehingga kita disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan.
disampaikan firman-Nya, disembuhkan dia. Sebab itu saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus takut akan Tuhan. Disampaikan firman-Nya, disembuhkan dia. Firman Tuhan berkata, apabila aku mendengar firman-Mu, aku menikmatinya, dan aku bersuka cita dan bersuka olehnya. Sebab nama Tuhan telah disebutkan di atasku, yaitu Tuhan Allah pencipta alam semesta. Saudara terkasih, sebab itu oleh karena bilur-bilurnya bagi orang yang percaya, kita telah sembuh, kita telah ditebus, kita telah sembuh, dan Ia yang menanggung segala kelemahan kita. Sebab firman Tuhan berkata, jika Injil yang kusampaikan ini tertutup bagi orang yang hendak binasa. Sebab pikiran mereka telah ditutupi oleh ilah-ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat terang kemuliaan Yesus Kristus adalah gambaran Allah itu sendiri. Injil keselamatan itu adalah kekuatan Allah, saudara terkasih, yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, bertobat, buang segala akar kepahitan, kekecewaan, kebencian, dan jangan berzina, dan jangan buang segala amarah, tetapi peliharalah hati kita, saudara terkasih, sebab dari hati, peliharalah hati kita ini, saudara, karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Sebab itu kita harus perhatikan perkataan kita harus menjaga hati kita, sebab dari hati terpancar kehidupan. Saudara terkasih, biarlah sampai di sini firman ini, kiranya kita diberkati, dan biarlah damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.